Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah lanjutan dari karya Bang Aras Anggoro yang berjudul Teror Mistis Dua Pendaki di Gunung Ciremai versi Ayu. Kelanjutan dari versi. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Ini dia kisahnya. Aku terbangun karena kaget saat angin seakan hendak menerbangkan tenda yang kutiduri. Inilah yang kukhawatirkan saat mendirikan tenda tepat di bibir kawah. Selalu ada kemungkinan angin terhimpun di sisi lembah, lalu dengan kekuatan penuh naik ke atas siap menjungkir balikan apapun di atasnya. Deru jantungku kembali mereda seiring angin yang berlalu. Namun, kekhawatiran baru timbul dengan takut kuraba bagian bawah tubuhku yang masih diselimuti kantong tidur. Benar saja, jam tanganku menunjukkan angka 5. Subuh baru saja berlalu. Dengan hanya diterangi lampu kepala ku obrak-abrik isi tasku mencari pembalut yang entah kuletakkan di mana. Kesibukan mendadak itu membersihkan diri hingga memasang pembalut menghabiskan setengah jam sendiri. Isi tendaku langsung berantakan, tapi tak apa. Minimal untuk sementara aku merasa aman. Udara dingin langsung membekap saat kubuka pintu tenda. Dengan tubuh gemetar dan tangan masuk ke saku jaket, aku keluar dan mendapati pemandangan yang hanya disediakan bagi siapapun yang tidur di puncak gunung. Langit yang perlahan membiru dan lautan samudra awan membentang sejauh mata memandang. Pemandangan seperti inilah yang membuatku selalu ingin kembali dan kembali. Perlahan, dengan mata terpejam kuhirup udara murni yang langsung memenuhi paru-paruku. Asap putih tipis keluar dari mulut dan hidungku tiap kali ku hembuskan napas. Sebuah kerucut hitam menyembul di kejauhan di antara lautan awan. Pastinya itu puncak Gunung Slamet. Kami pernah duduk di puncak itu di waktu yang sama setahun yang lalu. Seperti juga tahun lalu, sekarang pun dia melewati pemandangan indah ini dengan kalau mau tidur di rumah saja. Begitu biasanya ejekanku yang cuma dibalas senyum. Mungkin dia memang tak peduli dengan segala tetek bengek naik gunung ini. Mungkin dia hanya ingin menjagaku. Jika dihitung denganku saat ini, artinya dia sudah 3 kali mendaki Ciremai, sekali lewat Palutungan, 2 kali lewat Linggarjati. Tak sekalipun dari 2 pendakian terdahulu bisa dikatakan clean sheet. Selalu saja ada sesuatu yang merusak perjalanan. Semoga kali ini bersamaku kita selamat hingga pulang kembali ke Jakarta ya. Jam 7 pagi kami sudah selesai membongkar tenda dan memasukkannya dengan rapi di ransel. Kami kemudian duduk-duduk sambil menghirup aroma kopi yang baru saja dimasak. Tempat kami mendirikan tenda sesungguhnya adalah setapak kecil yang mengelilingi kawah Gunung Ciremai, sekaligus jalur utama pendaki yang hendak lintas. Karena itulah kami buru-buru rapi-rapi. Namun sejak tadi belum ada satupun pendaki yang lewat. Bahkan sejak malam tadi hanya tenda kami satu-satunya yang dengan punggung menyender di batuan dinding kawah dan samudra awan di bawah kaki serta angin semilir yang membelai wajah. Rasanya tak ingin lagi kami kembali ke rumah. Di atas sini tak ada apapun selain kedamaian. Gimana kalau kita lagi enak nyender begini tahu-tahu Ciremai meletus? Tanyaku iseng. Ngaco, jangan sembarangan ngomong ah. Kalau lagi di tempat orang. Adi menjawab sambil menghembuskan asap rokok yang baru dia bakar. Lagian nih,
ada cerita dari orang-orang dulu. Konon, Sunan Gunung Jati pernah berdoa supaya Gunung Ciremai menunda letusannya sampai akhir zaman biar anak cucunya tidak menderita. Makanya naik gunung jangan cuma sekedar naik gunung, sempetin ngobrol sama penduduk sekitar. 1. Wawasan kita bertambah. 2. Bersopan santun dengan tuan rumah itu aku mengangguk lebih supaya dia tak ceramah panjang lebar daripada setuju. Sesungguhnya aku pun mengiyakan. Hanya saja waktu cuti yang terbatas rasanya tak akan cukup untuk bersosialisasi dengan penduduk kaki gunung. Buatku sekarang, naik sampai puncak dan pulang dengan selamat rasanya sudah cukup. Tapi Ardi memang berbeda. Dia tipe orang yang selalu haus akan informasi. Dia mampu mengingat dengan detail setiap perjalanan yang pernah dilakukan. Dia hafal ongkos, angkot, atau bis juga tempat turun naiknya. Dia menuliskan nama orang yang ditemuinya di buku kecil yang selalu dia bawa kemana saja. Aku pernah bertanya kepada dia menuliskan catatan kurang penting seperti itu. Jawabannya dengan karena nada paling indah di dunia adalah jika orang yang cuma sekali ditemui ternyata masih ingat namanya, katanya lagi. Di depan kami seekor elang Jawa terbang menumpang angin, nyaris tak mengepakkan sayapnya. Dengan anggun, burung perkasa itu menjauh lalu melesat dengan cepat ke bawah. Mungkin sudah menemukan sarapan paginya. Burung itu mengingatkanku bahwa kami pun belum sarapan. Kenapa harus di Pengasinan sih makannya? Bukan di sini aja, tanyaku karena kami pernah membahas ini tadi malam. Biar kayak Wali Songo, hahaha. Tampaknya dia juga geli dengan idenya sendiri. Pengasinan itu tempat Wali Songo makan terakhir sebelum ke puncak. Memang aku pernah mendengar kisah perjalanan Wali Songo mendaki Gunung Ciremai, hanya saja aku tak pernah mendengar mereka lewat jalur mana, istirahat di mana, buka tenda di mana. Mereka makan apa? Tanyaku lagi. Nasi dan garam, Adi menjawab dengan cepat. Masuk akal sih, andai dia jawab mereka makan nasi rendang, pasti langsung ketendang pantatnya biar sekalian masuk. Kami berjalan tanpa terburu-buru. Sesekali Adi berhenti untuk sekedar melonggokkan kepalanya mengintip kawah Ciremai. Mungkin bercandaku tadi membuatnya khawatir. Begitulah dia, selalu berlebihan menanggapi sesuatu. Buatku sendiri, pendakian gunung atau jalan-jalan ke pantai hanyalah sekedar olahraga, tak lebih dan tak kurang. Itulah sebabnya juga aku memilih jalur pendakian Linggarjati dibandingkan jalur lainnya. Treknya tak disangsingkan lagi adalah yang terberat sejauh pengalamanku selama ini. Mungkin itu sebabnya gunung ini sepi peminat. Sepanjang kami kemarin naik, kami hanya ketika menuruni bebatuan yang menuju Pengasinan, kembali aku berdecak kagum. Ciremai sungguh permata, tak kalah sedikit pun dengan gunung-gunung lain di Jawa. Dan lihatlah jalur batu vertikal ini. Tiap kali aku terpaksa untuk konsentrasi alih-alih menikmati pemandangan yang kalau kue bunting bisa brojol kali ya. Suaraku terdengar terengah-engah di antara nafasku. Ngomong dijaga sih, protes Adi padaku. Aku menanggapinya dengan tertawa kecil. Dan tibalah kami sebuah lahan lumayan luas yang ujungnya menjorok miring. Posisinya yang terbuka membuatnya rentan
dihajar angin. Itulah yang membuat kami memutuskan naik terus hingga ke puncak kemarin sore. Adi langsung membongkar peralatan memasak kami dan mengeluarkan sisa logistik. Sementara aku langsung merebahkan diri berbantalkan ransel. Tubuhku rasanya berat. Lo kenapa? Kayak yang capek banget cuma turun segitu doang? Tanya Adi sambil memasang gas ke sambungan kompor portabel. Gue Hadi, jawabku pelat. Aduh, jangan bilang lo gak bawa pembalut ya, balasnya. Tenang, bawa. Cuma kalau gini gue jadi gampang lemes aja. Obrolan kami terputus karena kedatangan pendaki lain yang bergabung untuk meminjam kompor. Pendaki-pendaki itu masih semalam lagi di sini, tapi kompor yang dibawa malah mogok. Kubiarkan Adi beramah tamah dengan mereka. Aku lebih memilih memejamkan mata. Membayangkan perjalanan turun nanti membuatku makin lemas. Dalam kantukku, berkali-kali aku gagal menghitung pos yang akan kami lewati. Sanggabuana, Batu Linggah, Bapatere, kuburan kuda. Baru terlelap sekejap, Adi sudah membangunkanku. Masakan sudah siap, katanya. Dengan setengah mengantuk, kuhabiskan makanan yang disajikan di dalam nesting. Sementara jatahnya sendiri sudah habis duluan. Selesai makan, aku memperkenalkan diri pada pendaki yang tadi bergabung. Satu persatu mereka memperkenalkan namanya, tapi aku tak terlalu memperhatikan. Sambil tersenyum, aku pun mengucapkan namaku. Sesosok bayangan gelap tersembunyi di balik kabut. Tangannya yang keriput menyeruak menggapaiku. Buku-buku jarinya yang kasar terasa dingin kala menggores pipiku. Ku coba berteriak, tapi suaraku tercekat. Di sekelilingku, kabut kelabu berputar-putar. Sementara di atas sana, bulan purnama sehitam jelangga. Jemari keriput itu tiba-tiba mencekikku dan menghempaskan dengan kasar tubuhku ke jurang. Aku berteriak sejadi-jadinya. Hei, bangun! Sambil terbatuk-batuk, aku membuka mata dengan panik. Tenggorokanku kering. Dengan sigap Adi menyodorkan sebotol air minum. Jantungku masih berdetak kencang. Mimpi barusan sungguh terasa nyata. Tidur teriak-teriak gitu, ucap Adi pelan. Masih terlihat sisa rona khawatir di wajahnya. Aku hanya tersenyum kecut. Belum mampu bersuara. Bahkan jari tanganku masih gemet. Beberapa orang mulai mendekati menanyakan yang terjadi. Cuma mimpi mas, Adi menjelaskan. Mereka mengangguk-angguk mengerti. Beberapa wajah ku kenali karena sempat bertemu di puncak kemarin. Diminumin mas, ucap seseorang dengan logat Jawa yang kental. Sudah, Adi menjawab sambil menunjukkan botol air mineral yang kosong di tanganku. Satu persatu mereka bubar. Mungkin kecewa karena gagal mendapat tontonan gratis. Angin semilir yang turun dari puncak seakan meninabobokan, membuatku kembali menguap. Ditambah setiap persendianku terasa lemas, membuat semakin malas. Gua tidur lumayan lama ya, tanyaku. Lama banget, bukan lama-lama. Mana nyenyak banget sampai enggak tega gue banguninnya, jawab Adi sambil memasukkan botol air mineral kosong tadi ke dalam ranselku. Ayo siap-siap apa? Ya turun, udah sore ini neng. Sekarang baru aku terbangun sepenuhnya. Matahari sudah di sepertiga langit. Cahayanya yang kuning memancar ramah. Dengan malas aku bangkit dan meregangkan tubuh yang terasa kaku sambil memandangi jalur yang akan kami lalui untuk turun. Besok pagi aja turunnya mas, kalau sekarang udah ke sore, seorang pada Adi. Maunya begitu, tapi kita harus mengejar bis masalahnya mas. Besok sudah harus kerja lagi, jawab Adi. Yowes, hati-hati, senter disiapkan. Mas dan mbaknya pasti bakal kemalaman. Orang itu dengan ramah mengingat.
Kami langsung turun setelah berpamitan. Aku berjalan dengan malas, berkali-kali kakiku tersandung batu atau akar yang menembus tanah, dan berkali-kali juga Adi mengingatkanku untuk berhati-hati. "Tumben lo banyak diemnya," suara Adi terdengar di balik punggungku. "Lemes," aku menjawab dengan lemah. "Istirahat sebentar ya." Tanpa menunggu jawaban Adi, aku langsung menjatuhkan pantatku ke tanah. Perutku terasa kram dan nyeri mulai terasa di ulu hati. Adi tak berkomentar apapun. Dia beristirahat dengan tetap berdiri di belakangku. Dari bawah terdengar suara langkah mendekat. Serombongan pendaki dengan wajah-wajah lelah muncul dengan langkah terseret. Adi mencolek bahuku, memberi isyarat padaku untuk memberi jalan pada mereka. Dengan enggan ku geser pantatku dan mempersilahkan mereka naik. "Permisi," sapa mereka satu persatu sambil naik melewati kami. Adi menyemangati mereka. Sedang aku lebih suka membuang muka. Rasanya aku sudah tak lagi punya energi untuk sekedar berceramah. Baru saja hendak berdiri, rombongan lain muncul di bawahku. Melihat dari wajah-wajahnya, ku taksir rata-rata mereka sudah berusia di atas 50. Dengan malas lagi aku harus memberi jalan. Adi hanya cengengesan melihat wajahku yang ditek. "Hebat ya, sudah umur segitu masih kuat naik." Adi berdecak kagum setelah rombongan itu lewat. Aku tak menanggapinya sama sekali. "Udah nih, gak ada yang mau naik lagi," omelku pelan. "Lo kenapa sih?" "Ya capek aja lah, baru juga mau gerak malah harus ngalah. Enak kayaknya ya, kalau nggak ada yang naik lagi, bus langsung turun, nggak ada yang ganggu." Aku ngomel panjang lebar. "Ayo jalan, keburu nanti ada yang mau naik lagi." Semakin ke bawah, jalur yang kami lalui mulai sulit. Lorong sempit berlantai batuan lepas, pohon-pohon tumbang dan rekahan tanah yang bisa membuat kaki patah bagi yang tak berhati-hati. Tubuhku banjir keringat dan rasa penuh di bagian bawahku kian membuatku tak nyaman. Batuan besar berganti menjadi batu-batu kecil. Lalu perlahan dan pasti batu-batuan semakin jarang, digantikan tanah lembab. Jalur yang kami lalui nyaris tertutup belukar. Tanpa disadari, kami sudah melewati pintu rimba. Pohon-pohon kurus berlumut mengurung kami di segala penjuru. Hutan sedemikian hening, yang terdengar hanya langkah kaki dan dengus nafas kami. "Siapa yang bikin jalur ini ya? Nggak ngotak banget milih jalur," tanyaku. Terdengar tarikan berat nafas Adi di belakangku. "Bukan orang yang bikin ini jalur yuk." "Terus setan?" "Air," Adi menjawab cepat. "Ini jalur air, makanya dilarang buka tenda di Sangga Buana karena rawan air bah." Aku mengangguk-angguk. Entah dia cuma asal ngomong atau tidak, tapi rasanya memang masuk akal. Air pastinya akan mencari jalan termudah. Makanya di beberapa titik kami harus bergelantungan. Kram di perutku mulai terasa lagi membuat konsentrasiku buyar. Beberapa kali aku terpaksa terpeleset karena tak memperhatikan pijakan. Telapak kakiku juga mulai nyeri. Berkali-kali aku minta berhenti, hanya dijawab singkat, Nanti mulu." "Kapan?" "Nanti di Jakarta." Emosiku sudah tak tertahan lagi. "Tanggung, nanti aja di depan. Gue udah gak kuat, tahu gak?" "Di mana?" Adi menjawab pelan. "Batu Lingga." Bersambung. Jangan lupa tinggalkan tanggapan teman-teman semua di kolom komentar ya. Dukung terus channel Jagat Horor dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih yang sudah mendukung dan menyimak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu kisah berikutnya.